Saudara-saudara, di dalam bulan Ramadan ini ada dua peristiwa yang paling penting. Manusia di dalam sesat gelap, tidak kenal Tuhan, tidak kenal halal, tidak kenal haram, betul-betul kesasar. Tapi di dalam bulan Ramadan Tuhan berikan cahaya kepada manusia, yaitu unzila bihil Quran. Tuhan berikan kepada manusia Al-Quran. Jadi ini satu pemberian yang istimewa, satu rahmah yang amat bagi seluruh manusia di kolong langit, yaitu diwajibkan kita berpuasa. Yang Tuhan turunkan Al-Quran di dalam bulan puasa. Kita sama-sama mengetahui bahwa yang 1 tahun itu 12 bulan. Tetapi di dalam 12 bulan itu yang terpilih oleh Allah ialah Ramadan. Maka itu diberikan kepada manusia Al-Quran. Dijadikan Al-Quran itu imam. Kalau ngetan Quran kita disuruh ngetan, kalau ngulon kita disuruh ngulon. Tapi alhamdulillah kita sekarang jadikan Al-Quran itu makmum, bukan imam. Kalau kita ngetan kita suruh Quran ikut kita. Kalau kita ngulon kita suruh Al-Quran ikut kita. Padahal mestinya sebaliknya. Al-Quran itu imam. Kalau dia ngetan, dia ngulon, kita wajib turut Al-Quran. Siapa yang tidak turut Al-Quran binasa dunia dan akhirat. Saudara-saudara, di dalam kegelapan yang sangat gelap datanglah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu segala undang-undang cukup lengkap ada. Al-halalu ada, al-haram ada. Maka bulan yang terhormat. Kedua, di dalam 12 bulan itu tidak ada, melainkan di Ramadan sendiri yang ada, yaitu Lailatul Qadri. Alladzi khairun min alfi syahr. Di lain-lain bulan mau cari Lailatul Qadri itu enggak ada, enggak ketemu. Melainkan di bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadri, saudara-saudara, tidak ada yang menentukan malam apa. Tapi bisa terjadi di 7 malam. Yaitu tanggal 20, tanggal 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 7 malam. Itu bisa terjadi di dalam salah satu malam dari 7 malam itu. Dari 17, malam 17. Dan itu malam 17 itu itulah unzila bihil Quran. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yataharra Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Nabi Muhammad kalau sudah tanggal 20 dia tidak tidur. 21 dia tidak tidur, 22 dia tidur, 23 dia tidak tidur, 24 dia tidur. Jadi itu menunggu Lailatul Qadri. Abdullah bin Abbas, dia punya perhitungan luar biasa, cerdik dan pandai. Dia menetapkan Lailatul Qadri itu ada di dalam malam 27. Itu pendapatan Abdullah bin Abbas, ada Lailatul Qadri di dalam 27. Dia ambil dalil dari firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadr itu satu perkataan itu mengandung 9 huruf. Laila 4, Al-Qadr 5. Itu 9. 9 dari 3 kali. Wa ma adraka ma lailatul qadri. 9 lagi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 9. Jadi 3 kali 9 27. Begitu pendapatannya Abdullah bin
Abbas di dalam adanya Lailatul Qadri, yaitu malam 27. Kalau kita hitung huruf dari Lailatul Qadri. Nah, Lailatul Qadri itu ada 9, 3 kali 9 jadi 27. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah, kita rame-rame ini puasa. Bukan? Nah, itu puasa ulama bagi 3 macam. Entah kita yang mana itu, kita puasa itu belum tahu kita. Pertama dinamakan puasa manusia. Pertama dinamakan puasa binatang. Kedua puasa manusia. Ketiga puasa malaikat. Tahu kita ini puasa itu puasa yang mana kita? Kalau puasa binatang, hanya tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Yang lain lepas. Itu puasa namanya puasa binatang. Jadi kalau nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh, puasa. Itu puasa binatang. Binatang juga kuat macam manusia begitu. Jadi itu dinamakan puasa binatang. Kalau kita tambah 7 lagi, jadi 10. Tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, tambah 7 lagi. Dan ini 7 wajib, yaitu kita suruh kita punya mata puasa, pancara indera kita. Baru kita masuk di dalam puasa manusia, keluar dari puasa binatang. Mata dijaga, jangan sampai melihat haram. Seumur hidup kita wajib jaga kita punya mata, tapi lebih-lebih wajib di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Kuping puasa, jangan dengar barang-barang yang haram, segala nyanyi-nyanyian yang kotor, yang mesum, tutup kuping. Hidung begitu juga, jangan ikutin perempuan-perempuan yang pakai minyak wangi. Jadi kita ikutin kita punya kucing. Hampir-hampir sama kita ikut kita punya hidung. Hampir-hampir sama juga kita jadi kucing. Dan jaga kita punya mulut. Jangan berkata sembarangan. Dan jaga kita punya tangan. Jangan kerja sembarangan. Dan jaga kita punya kaki, jangan jalan sembarangan. Ini namanya puasa manusia. Dan yang ketiga puasa malaikat, itu kita nggak sanggup. Sebab kita manusia bukan malaikat, kita nggak sanggup itu. Yaitu yang 10 ini dijalankan, tambah lagi tidak ada pikiran lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu puasa malaikat, nggak sanggup kita. Terus terang. Sedang puasa manusia kita nggak sanggup. Yang kita sanggup puasa apa? Puasa binatang. Asal kita puasa tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, udah namanya puasa dah. Mulut sekata-katanya, mata selihat-lihatnya. Tidak ada. Kita pikir kita sedang berpuasa, wajib kita menjaga kita punya pancara indera, kita punya anggota. Tidak dipikirin itu. Nah, ini saudara-saudara, makam kita puasa, kita mesti tahu, kita taruh kita punya diri sedang kita melaksanakan ibadah puasa, di mana kita taruh. Apa paling bawah sekali binatang? Apa pertengahan manusia? Apa paling tinggi sekali malaikat? Malaikat itu yang sanggup puasa kayak malaikat, yaitu awliya Allah salihin min ibadah, hamba-hamba Tuhan yang saleh, yang wali. Nah, itu dia kuat kayak malaikat tadi. Tapi kalau orang biasa kayak kita nggak kuat, belum sampai di makam malaikat itu. Tapi awliya Allah salihin itu puasa sama juga puasa malaikat, yang dinamakan oleh Imam Ghazali di Ihya khawasil khawas.
Itu Imam Ghazali kemukakan ini dengan puasa al-awam, puasa khawas, dan puasa khawasil khawas. Itu di dalam Ihya Ulumuddin ada. Tapi saya ganti dengan puasa binatang, puasa manusia, puasa malaikat. Saudara-saudara, di dalam bulan puasa ini kita wajib cuci bersih kita punya badan dari dosa. Sebab asal usul manusia berpuasa ialah Nabi Allah Adam. Menurut riwayat-riwayat, Nabi Allah Adam dengan istrinya Hawa ketika makan buah syajaratul khuldi, terus badannya yang putih kayak telur jadi hitam sama sekali. Dari satu dosa, yaitu makan buah syajaratul khuldi, hitam sama sekali. Maka disuruh turun dari surga ke bumi ini dan diperintah oleh Allah berpuasa. Dia mulai puasa 1 hari, 2 hari, mulai putih. 30 hari dia puasa, putih bersih kembali dia punya badan sama juga waktu dia di surga. Siapa dari kita tidak berdosa? Ada kita ini yang tidak ada dosa, putih kayak telur, apa hitam kayak arang. Nah, salah satu hikmatnya puasa, kita bersihkan kita punya badan dari dosa. Apalagi tambah dosa baru. Masya Allah. Dan tambah giat kita punya taat, kita punya ibadat, sembahyang kita, baca Quran biar banyak. Tapi kita di masyarakat kita sebaliknya. Sekarang sudah tanggal 3 Sya'ban, belum ada kita punya pikiran atau persiapan untuk kita menjalankan ibadat puasa. Tapi pikiran kita sudah ada. Apa pikiran kita? Tidak perlu. Apa itu pikiran kita sekarang? Rumah saya belum dicat. Udah dipikirin dari sekarang. Tembok belum dikapur. Nengok lemari kosong, peles belum dibeli. Udah beli peles. Kita saban malam gak bisa tidur, dengar peles itu nangis. Nangis saban malam. Apa katanya nangis? Kue. Bagaimana kita bisa tidur? Akhirnya segala barang yang tidak ada guna, sampah, kita siapkan buat lebaran. Tahu-tahu udah beduk. Dung. Beduk apa ini lebaran? La haula wala quwwata illa billah. Zakat fitrah belum. Kehabisan duitnya udah habis. Jadi segala tek-tek bengek kita sudah siapkan kita punya rumah. Lihat, sudah ada cat, tembok, jendela, lemari, sudah semua kita pelitur. Sudah bagus, peles penuh. Udah ini, cukup belum cukup. Apa yang kurang? Coba apa yang kurang? Pusaka Cina. Belum pusaka Cina, belum. Apa itu pusaka Cina? Pasang meja. Karena adat kita kan pasang meja kalau lebaran. Itu dari mana itu? Di Islam tidak ada pasang meja. Tapi alhamdulillah kita dapat warisan dari Cina. Udah satu. Warisan kedua dari Cina apa? Di Islam tidak ada. Tidak. Kosong Islam tidak ada itu apa? Kalau petasan apa? Kalau mau usir puasa dengan apa kita usir? Beli petasan. Enggak sayang duit kita beli 1.000, 2.000 petasan. Tapi zakat fitrah kita sayang. Zakat fitrah biar kita enggak keluarkan zakat fitrah asal ada di rumah kita petasan. Dengan alasan bikin gembira anak-anak. Padahal kita sendiri yang usir puasa itu. Dengan petasan. Sebab orang Cina kalau mau usir setan katanya bakar petasan. Nah kita kalau mau usir Ramadan.
Nah ini warisan dari mana? Dari Cina. Nah sekarang sudah selesai semua, sudah belum? Loh ada apa lagi? Pusaka Belanda belum? Apa pusaka Belanda? Kembang. Bukan kita arah anak bini kita malam takbiran ke pasar. Ngapain? Mau beli kembang. Belum ada kembang di rumah. Itu kembang Islam suruh. Tidak. Siapa yang suruh? Belanda. Jadi mana dia itu Islam di dalam bulan puasa itu? Tadi sudah dikemukakan, yaitu beri sedekah yang wajib dan yang sunat di dalam bulan puasa kepada fakir, kepada miskin, kepada yatim piatu. Itu harus kita tambah, kita punya sedekah di dalam bulan yang termulia sekali. Saudara-saudara, memang urusan puasa kita sama puasa itu belum akur, belum damai kita. Masih tetap kita bermusuh sama puasa. Yang dilarang oleh agama kita dapat kita melaksanakan di dalam bulan puasa. Apalagi jihadun nafsi. Di dalam bulan puasa itu yang penting sekali kita berjuang betul-betul. Kita matikan hawa nafsu kita di dalam bulan puasa. Ini enggak terbuka nafsu kita. Saya tidak kepingin makan ketimun suri. Mereka bulan puasa. Beli apa? Tape bulan puasa. Segala macam nafsu saya mau, saya beliin. Sirup, roti, macam-macam dah. Itu hanya di dalam bulan puasa. Nah itu artinya kita ini budak hawa nafsu kita. Terbuka hanya di dalam bulan puasa. Jadi ini semua kalau bisa kita basmi, saudara-saudara. Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sumpah bahwasanya di dalam bulan puasa 1 bulan tidak pernah api menyala di rumah Nabi. Sebulan puasa. Para sahabat tanya, habis lu orang makan apa? Dia bilang air sama kurma. Al-aswadain, al-ma'u wa tamr. Begitu Aisyah sumpah tidak nyala api di dalam bulan puasa. Kalau kita berani sumpah lillahi ta'ala tidak pidam api di dalam bulan puasa. Jadi Nabi sama keluarganya ngetan, kita ngurut, insya Allah ketemu bukan? Saudara-saudara, tadi Habib Muhammad kemukakan kepada kita ada satu pintu di surga namanya Rayyan. Itu Rayyan itu, ini Ramadan nanti di padang mahsyar dia menjelma. Dia bilang ana Ramadan, ana Ramadan, ana Ramadan. Man ya'rifuni fid dunya falyatba'uni al'an. Saya puasa. Saya puasa. Siapa yang kenal sama saya di dunia, ikut sama saya sekarang. Jadi yang mana puasa itu lain, puasa malaikat atau puasa manusia, itu dia ikut sama Ramadan. Karena betul-betul dia puasa. Ikut. Dimasukkan di babur Rayyan, pintu rahasia. Dia buka itu pintu, dia masukkan ini. Ridwan jaga di depan, tahu-tahu ada manusia ramai di belakang dia. Heran dia, lu orang dari mana masuk? Dari babur Rayyan. Apa pekerjaan kamu di dunia? Kok bisa masuk di pintu rahasia? Nah, pekerjaan kita di dunia puasa. Sebab puasa itu rahasia. Saya kalau habis makan perut gendut, di mulut saya bohongin orang. Saya lagi puasa. Kan orang percaya. Jadi begitulah kita ini, saudara. Banyak orang yang nggak puasa. Baru ini satu peristiwa terjadi di Jakarta sini, yaitu bapak kerja di satu kantor, mantu kerja di lain kantor. Tiba-tiba pukul 1 keluar makan di satu warung. Si mertua lagi makan, si mantu masuk.
itu lu sama gua sama. Udah. Pegang tangan, tutup rahasia. Lu jangan cerita sama mertua gua yang perempuan, gua nggak cerita sama anak lu yang perempuan. Jadi berdamai duanya. Dua-duanya kagak puasa, tapi belakang puasa. Nah itu yang terjadi sering. Maka itu saudara-saudara, dengan mata kepala saudara-saudara lihat, kalau bukan bulan puasa, perahu-perahu yang pakai layar adanya di laut. Tapi di dalam bulan puasa adanya di pinggir jalan. Kita begitu saudara-saudara. Kalau mau betul-betul masuk di pintu rahasia Babul Rayyan, kita puasa lillahi ta'ala. Dan kita banyak sedekah, banyak keluarkan zakat fitrah. Itu yang diwajibkan. So, saban tahun 1 kali 3,5 liter. Satu orang 3,5 liter. Jangan dijurangin. Sama juga orang jurangin tarawih. Tarawih 20 dikata 8. Zakat fitrah 3,5 liter dikata 3 liter. Itu sama sekali kita mau diloloskan dari agama Islam, tapi tidak merasa kita. Cuma merasa enteng, ringan. 20 sama 8, mana entengan? 8, kita kerjain 8. 3,5 liter sama 3 liter, mana entengan? Entengan 3, kita kerjain yang 3. Begitu. Tidak kita terasa yang kita ini ditelanjangin dari urusan agama Islam. Itu semua fitnah, dajjal yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, berpakaian pakaian Islam. Tapi perbuatannya bukan perbuatan Islam yang begitu, yang bikin sesat, kesasar umat yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan yang benar. Saya rasa apa yang saya kemukakan cukup kalau kita betul-betul pikirin tentang kita besok lusa akan puasa.